Ya, gimana Kak Sandra? Apakah Anda seorang Muslim? Enggak, mantan Muslim dulu. Mantan Muslim. Ya, Lagi-lagi kita ketemu dengan mantan Muslim. Ya, gimana Kak dulu di Sandra? saat masih masih kecil, jadi waktu, umur 8 tahun ya, Oh, itu. dari kecil sudah berubah. Enggak. Maksudnya waktu umur 8 tahun itu, banyak, apa ya, kepahitan gitu ya, waktu diajar ngaji, tanganku sering kali dipukulin gitu sama inilah apa, Ustadznya. ustadznya. Jadi disitulah aku meninggalkan semua pelajaran yang udah dipelajarin. Nggak banyak sih, karena banyak kekerasan, makanya aku meninggalkan itu. Sebenarnya aku kesini mau kesaksian sih, karena aku nonton dari tadi. Di lain sisi ya pengen ketawa, tapi di lain sisi kok dari dulu sampai sekarang masih sama gitu loh ya. Jadi judulnya seperti apa yang di belakangnya. Aku panggilnya Edi saja ya karena aku Iya, lebih tua. iya. Jadi aku mau kesaksian aja di sini. Boleh ya sedikit aja? Boleh saja, silakan, silakan. Boleh. Ya, yaitu eh waktu zamannya umurku masih di bawah umur 15 tahun ya. Seringkali aku dapat pertolongan dari orang-orang Kristen. Ya. Jadi kalau dibilang di saat aku susah, dulu aku merantau di Jakarta, Edis ya. Aku dari Jawa. Sekarang aku tinggal di Jerman. Mungkin eh Jermannya di mana? Saya pernah di sampai lupa saya namanya. Kon apa? Apa di namanya? Köln, di Köln, Köln. ya. Aku di Stuttgart. Yang Stuttgart. Oke, oke. yang banyak bikin mobil Mercy, Porsche, Mm-mm. ya. Ya, terus? Kesanku gini aja, aku nggak mau panjang waktu, aku jadi gemeteran ya, aku masuk di tempatnya Edis. Padahal aku sendiri juga sering live gitu ya. Kesaksianku gini aja lah, karena dari tadi kan panas, panas terus aku lihat tuh ikut gemeteran juga gitu loh. Kadang-kadang kok masih dari dulu sampai sekarang masih sama gitu ya. Kekerasan itu nggak pernah berubah. Bahkan aku salah satu juga orang yang salah satu korban Kekerasan. ya kekerasan masa kecilku gitu ya, sampai untuk melupakan itu aku harus terapi di Jerman ini. Aku 6 tahun terapi di sini supaya aku bisa berpikir yang normal, yang kembali normal, dan itu dari, ya maaf ya, aku nggak mau nyebut dari agama atau gimana, itu oknum ya. Mereka itu keras sekali gitu loh. Apa kita nggak boleh bertanya sebagai perempuan apalagi gitu kan? Nah, dari semenjak umur pokoknya di bawah 15 tahun itu banyak sekali anak-anak Tuhan itu nggak tahu ya, aku bilang berkeliling di Jakarta itu waktu itu saatnya susah sekali. Itu banyak sekali orang Kristen selalu bilang, kok aku mau nangis. Mereka yang menolong aku lah gitu ya. Terus, ya ampun aku cerita jadi gemeteran. Mereka langsung panggil aku saudara, dan mereka nggak pandang bulu siapa aku. Dia selalu bilang Tuhan Yesus mengasihimu, dan itu perkataan itu membuat aku tuh pelan-pelan belajar. Katanya orang Kristen itu kan murtad, orang Kristen itu pokoknya negatif Kafir. kan gitu ya, kafir dan murtad. Lalu aku di suatu gereja, diam-diam aku ke gereja, karena kalau aku ngomong di umum nanti aku takut gitu dimusuhin orang. Lalu di gereja itu selalu welcome gitu ya, semuanya welcome. Walaupun aku orang Jawa, di situ kebanyakan orang dari Pulau Sumatera ya. Mereka selalu bilang, adikku, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu pengalaman itu datang di kepalaku atau di pikiranku seperti apa ya? Waktu aku di gereja itu aku dapat suatu pengurapannya dari pendeta. Dia tiba-tiba datang ke aku,
berdoa, dia bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Aku masih nggak ngerti gitu. Tapi suatu hari aku melalui mimpi itu, aku selalu sakit-sakitan waktu itu. Lalu aku cuma berdoa, aku kalau memang ada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus, katanya kalau ditumpangin tangan bisa sembuh gitu ya. Terus aku juga belajar baca Alkitab. Aku belajar di situ. em, Aku suka sesek nafas waktu itu ya, karena aku tinggal di satu tempat kos yang kecil, yang tempatnya dingin, yang kasurnya juga tipis, mungkin dari dari tempatnya itu kali ya. Lalu eh, dengan aku percaya dan aku memang mau percaya gitu ya, walaupun aku belum mengerti banyak, lalu aku berdoa, itu puji Tuhan, nafasku itu bisa kembali normal. Alami mujizat lah gitu ya. Ya, mengalami mujizat. Karena waktu itu aku mau beli obat pun aku nggak punya uang ya, nggak mampu ya. Kemiskinan yang menimpa ya. Tapi puji Tuhan semenjak aku kenal Yesus, saat ini aku hidup di Jerman dan ceritanya itu panjang sekali. Aku nggak mungkin cerita siang ini di Oke, sini. tapi bagaimana ini? Kemarin saya dengar ada satu statement kalau nggak salah Ibu Ginting ya atau siapa gitu, dia ngomong di forum kalau nggak salah kemarin sempat viral ya, yang Iya betul. dia berbicara di Jerman akan kelakuan orang-orang Islam. Nah, bagaimana dengan kelakuan orang-orang Islam sesungguhnya di Eropa? Karena saya sendiri adalah saksi mata, saya ketika melihat nanti dibilangin ini lagi ya. Tapi memang saya lihat memang banyak ulah begitu. Betul. Jadi gini, Entah bikin kotor lah, entah bikin pesing segala macam begitu. Memang masih seperti itu ya keadaan Eropa ya. masih. Jadi gini, Masih. mereka itu ini aku mungkin ada yang nonton yang lain ya, mohon maaf gitu. Aku harus cerita jujur. Mereka itu mau dihargai, tapi mereka nggak mau menghargai. Ya, Iya. contohnya kalau di sini nggak boleh, di Jerman itu peraturan kan ketat. Ya. Umpamanya dibilangin jangan rame-rame di situ karena jam itu di sini di atas jam 10 malam eh, tidak boleh rame-rame. Itu mereka kalau ditegur itu satu grup itu datang semua, lalu yang orang Jermannya tuh malah dikata-katain, katanya lu masih keturunan Pak Kumis ya, makanya lu jahat. Jadi gitu. Jadi mereka pergi ngerti ya maksudku? Ya, ngerti. Gitu. Duh, mohon maaf nih aku jadi kok curhat. Iya. Jadi memang mereka memang selalu sering bikin ulah gitu ya. Iya. Iya. Lalu bagaimana itu kelanjutan dari statement yang Ibu Ginting yang mengatakan kelakuan orang Islam di Indonesia itu kerjanya bikin rusuh. Gereja ditutup, demo, wah yang dikibarin bendera Palestina, ya kan, naik kuda bawa panah, ya kan, ya kan. Ya, itu Terus ada Indomaret ditutup, ini produk tapir katanya. Apakah kelakuan mereka juga sama di negeri-negeri yang lain? Sama-sama botolnya? nggak terlalu nyolok sih karena Nyolok. tapi nyolok juga karena Nah, salah ngomongnya. Jadi gini, mereka coba melawan, tapi pemerintah Jerman ini konsekuen karena polisi di sini nggak mau mukul, nggak mau main tangan. Mereka berani gitu ya, berani sekali sama kepolisian karena polisi kalau melarang, tapi polisi sekarang udah diajarin mereka harus ditangkap, tapi mereka tetap aja melakukan gitu ya, kayak gitu. Terus mereka merasa mau cari yang menurut mereka itu makanan mereka harus disediakan, bahkan kalau kita jualan ini halal apa enggak, kita udah bilang halal yang benar, jadi kita nggak dipercayain lagi. oh gitu, ya. Nah, itu salah satunya. Ya, Mengenai tapi intinya sempat suara dari Jerman kemarin ya, pernyataan Ibu Ginting, bagaimana kabarnya dia di sana? Aman-aman saja? aman, aman. Aman-aman saja ya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang mengatakan tentang kelakuan orang Islam yang sering membuat onar,
Ya, bagaimana itu dikatakan tidak benar? Di Indonesia sudah berapa kali tuh? Ya kan? Ya. Mereka melakukan hal-hal yang bersifat ya kekerasan seperti itu, nutup-nutupin gereja lah, itu berkali-kali. Bahkan saya diskusi begini saja ya, sekalipun saya menyatakan kebenaran, mereka tetap saja kelakuannya tidak berubah begitu. Walaupun yang saya katakan benar. Begitu. Ketika saya mengeluarkan statement-statement yang benar tentang agama Islam, mereka marah-marah dengan saya. Seperti itu, Bu Ya, Santi. saya sering lihat itu sering lihat. Oke lah. Oke, begitu ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih. Terima Tuhan kasih, berkati. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bu Sandra. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Maaf ganggu. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Nggak apa-apa, nggak